dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and welcome to all participants at MKI's Coffee Morning on Decarbonization in the Energy Sector with the application on CCUS technology in Indonesia electricity industry. My name is Cornelia Ami and it is my pleasure to be your MC for today's event. We have held several coffee mornings previously and it was very useful, it was very insightful because we got other insight about energy. And today, we expect to hear more of the comprehensive discussion, of course with our expert, with our speakers on behalf of today's event. Before we jump to our discussion, first we would like to welcome Bapak Wiluyo Kusdwiharto as the Chairman of MKI. Good morning, Bapak Wiluyo. Selamat pagi Mbak, good morning everybody. Selamat pagi. And also we would like to welcome Bapak Bambang Praptono as the member of MKI. Good morning, Bapak Bambang. And of good morning, Cornelia. Thank you. Iya, selamat pagi, good morning Bapak Bambang. And of course, last but not least, we would like to welcome all speakers and participants because this event won't happen without everyone. Thank you for attending in this special event. Ladies and gentlemen, we would like to invite Bapak Wiluyo Kusdwiharto as the Chairman of MKI or IEPS to give the opening remarks. Bapak Wiluyo, the Zoom floor is yours. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Bapak Dirjen Ketenagaan Listrikan atau yang mewakili, yang kami hormati, Bapak Dirjen EBT dan Konservasi Energi, Kementerian SDM, yang kami hormati, Ibu Bapak, anggota Direksi PLN, yang kami hormati Bapak-Bapak narasumber, Pak Arif Situmeang, thank you Pak, Pak Usman Pasarai, Pak Aris Prabowo, Pak Yasuhiro Tatsumi, dan Pak Fatur R. Handoko, serta Pak Iqbal. Serta yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan Pengawas, DPP, Dewan Pakar MKI, dan seluruh anggota MKI dan seluruh peserta rapat pagi ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dalam acara yang sungguh menarik ini di tengah pandemik COVID-19. Semoga kita semua selalu sehat dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Acara Coffee Morning pagi ini merupakan acara rutin MKI yang diadakan sebulan sekali sebagai ajang pertemuan antara anggota MKI dan juga para hadirin sekalian, stakeholder di bidang ketenagalistrikan, sekaligus sosialisasi, sharing update, ataupun memberi pencerahan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat terkait ketenagalistrikan dan permasalahan global yang terkait dengan sektor ketenagalistrikan, khususnya di era transisi energi ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kali ini MKI telah memilih tema dan topik yang akan kita diskusikan bersama, yaitu dekarbonisasi di sektor energi. Penerapan teknologi carbon capture, utilization, dan storage (CCUS) pada industri ketenagalistrikan di Indonesia. Dengan narasumber yang mewakili ahli di bidangnya masing-masing dalam mata rantai pada taksonomi CCUS dari hulu dan sampai ke hilir, yaitu di mana pemanfaatannya pada industri pemanfaatan CO2 dan penyimpanannya. Marilah kita ikuti sharing informasi ini dari narasumber untuk sistem ketenagalistrikan teknologi terkait penurunan emisi karbon sebagaimana target yang ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai tindak lanjut dari Paris Agreement. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwa peningkatan konsumsi energi fosil akan berdampak pada peningkatan emisi CO2. Untuk pengendaliannya maka dibutuhkan implementasi teknologi terkait dengan energi rendah karbon atau zero karbon. Untuk mendukung program pemerintah dalam penurunan CO2 atau dekarbonisasi ini dan memenuhi komitmen Indonesia pada Paris Agreement tahun 2015 yang mengarah pada langkah-langkah dekarbonisasi dengan mempertimbangkan banyaknya PLTU batubara yang masih beroperasi
tahun ini dan tahun-tahun mendatang di Indonesia yang secara ekonomi masih panjang jangka operasinya dan berkontribusi terhadap pengendalian biaya produksi listrik nasional atau BPP, maka perlu dipersiapkan rencana pemanfaatan teknologi CCUS ini yang efektif untuk sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Diharapkan ke depannya pembangkit-pembangkit berbahan bakar fosil ini, terutama batu bara yang masih banyak beroperasi di Indonesia ini, terus didorong secara optimal untuk menerapkan teknologi yang green dan clean. Salah satunya adalah dekarbonisasi ini. Sebagai bentuk dukungan kepada program dekarbonisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, MKI akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi bersama-sama dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk memperkenalkan, mendiskusikan, mensosialisasikan teknologi rendah karbon atau zero karbon, termasuk bagaimana memanfaatkan CO2 yang telah diproses dengan green dan clean tadi untuk kepentingan masyarakat. Ibu Bapak yang kami banggakan, kami berharap informasi yang disampaikan oleh narasumber nantinya ini dapat memberikan wawasan yang luas dan dapat dijadikan referensi bagi kita semua untuk melahirkan alternatif solusi terhadap persoalan-persoalan lingkungan ini dalam usaha penurunan emisi sesuai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, yaitu target NDC, Nationally Determined Contribution, yaitu pengurangan emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Akhirnya atas nama MKI kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, kepada Bapak Ibu hadirin semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti sharing knowledge ini dan juga kepada teman-teman anggota MKI serta seluruh hadirin sekalian atas partisipasi dan kontribusinya dalam diskusi pagi ini. Demikian yang kami sampaikan, semoga acara ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita dan bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bapak Wiluyo, for the opening speech. And by that, we are all ready to start the first session of this coffee morning event. But before we start our first session, we would like to remind to all participants to mute the microphone on each device so that we can hear the presentation clearly. And if you have a question to deliver, fear not, because we will have a Q&A session. So during the Q&A session, all participants are allowed to ask a question to certain speakers. But we also have the rule and procedure during the Q&A session. If you wish to ask a question, please state your name in the chat box, followed with the name of the speakers that you want to address, and of course, write down the question, all in one down to our chat feature. After that, we will read and deliver your question to the speakers to be answered. So without further ado, we would like to invite Bapak Bambang Praptono as our moderator for the session of this event. Bapak Bambang Praptono, the Zoom floor is all yours. Okay. Thank you, Cornelia, for your introduction in time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good days, all honorable attendants. Welcome to Coffee Morning MKI webinar on carbonization in the energy sector with the topic application of CCUS technology in Indonesia electricity industry. Good morning to all participants. Let me introduce myself. Bambang Praptono from Indonesia Electricity Power Society, MKI, to become your moderator for 3 hours in the session 1 and 2 of this webinar. I would like to remind once again, for our own convenience, please mute your microphone and turn on your video and shout. And should you wish to have a question, please type in the chat box. Distinguished speaker and participants, the purpose of this webinar is to explore the strategic issue of decarbonization in the energy transition era related to the development on utilization of carbon capture utilization and storage, CCUS technology,
for large-scale fossil generation in the national generation system. Expected outcome of this webinar be able to contribute through the government related to the carbonization program in the energy sector, especially electricity that contribute the highest carbon emission, but must still meet the balance of supply and demands of the electric power and guarantee the main pillars: reliability, security, resilience, and quality, affordability, competitive, accessibility, economic price, strengthen industry competitiveness, and support sustainable development and the clean electricity supply. We also would like to welcome to our speaker in the first session, the first Bapak Dr. Hardif Situmayang, from the member of Expert Board MKI and the chairman of the KNI WC Indonesia, Komite Nasional Indonesia in World Energy Council. The second speaker, Ms. Fumiko Yamada, from Assistant Director of Japan Coal Energy Center, JCOL. And then third speaker, Bapak Dr. Usman Pasaray from the Research and Development Center for Oil and Gas Technology, LEMIGAS. The first session would split into two sessions, namely the presentation for each presenter of 15 minutes each, and the question and answer for the 30 minutes, respectively, with notification when the time is come. Before we start, we would like to remind you that the bottom ribbon of the Zoom application, mute your mics, and for the question and answer session, kindly you write the question on the chat box. Without further ado, I would like to invite our first speaker, Bapak Dr. Hardif Situmayang, from the member of Expert Board of MKI and the chairman of KNI WC Indonesia. The floor is yours, and your time is 15 minutes. Thank you, Pak Bambang. I will share my screen for my presentation. Yeah. Dear colleague, dear friend, good morning. Hope all well. And good morning also to Fumiko and also to Sami and my fellow speakers. I'm sorry, I will talk in Bahasa Indonesia because so much the presentation here, but I will do even though in English, but I speak in Bahasa Indonesia. Next, so this is Paris Agreement, yeah. And then you see Article 1A, yeah, is our global temperature target, the objective of Paris Agreement. And also, you notice we have already Indonesian law number 16, 2016, that we ratified already Paris Agreement. And then you see the report of IPCC Working Group 1 Fuel Assessment Report. You may see here the primary fossil fuel emission and secondary from net land use change emission. This is for the atmospheric. And then the driver of climate change is caused by the increase in atmospheric concentration of CO2. The last one is, this is very interesting one, this evidence of human influence is grown. So that's why we have to change our lifestyle in order to support achievement of Paris Agreement objective. Now, this is the IPCC about 2 degrees Celsius, and then what is that, the patch, the 2 degree, you may see here, yeah? Now, okay, this is the patch. So it means that, you know, the 2050, you expect that minus 40 to minus 70% below 2010 levels by 2050, and then net zero emitter by 2100 in order to have some
compatible with long-term global path of 2 degrees Celsius. So this is very interesting one. In this year, that we are in the globally, we are already seeing the consequence 1 degree Celsius global warming. And also the last one, in order to be compatible with 1.5 degrees Celsius, yes, by compatible, yeah. So in 2050, 2100, but 2050, carbon neutral. So you see this here, what we need to do, the Article 3.5 Convention, integrate climate change program into national development program. This is the most important things what we did in national level. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat sini possible national mitigation action, ya, unconditional, conditional, and credit action, possibility, ya, collaboration with other country, and jadi unconditional domestically supported and conditionally internationally supported. This is can be discussed later, so like ITMO whatever. Nah ini dia. Jadi komposisinya yang harus kita atur agar supaya NDC target kita 29% by 2030 reduce by from BIO, and then will be increased 41% with the international cooperation. Nah ini yang terjadi sekarang, kita lihat ya. Jadi kemarin di United Nations Climate Summit September 2020 itu salah satu yang disarankan oleh United Nations Secretary General agar supaya masing-masing parti itu increase daripada ambition in order to achieve 1.5 degree Celsius. Namanya itu ada long term global greenhouse gas emission development study. Jadi Indonesia juga sekarang lagi buat ini. Tetapi sekarang kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, misalnya Denmark 2050, dia mulai 1,5. France 2050 net zero, Jerman 2050 kebanyakan ya. Nah, China sekarang berubah, dia bilang at least 2060 saya sebelum 2050 net zero emitter dan CO2 before peak 2050. Nah, ini very surprise karena dia dominated by fossil fuel, particularly for coal. And how to make it that in moving world? This is very big issue right now. And Jepang berubah juga 2050 ya satu polisi ya, mereka bilang waktu dia announce di September tahun lalu mereka juga akan jadi mereka juga targetnya adalah untuk selaras dengan kompatibel 5 derajat. Nah, ini waktu di aggregate semua 2016 INDC kemarin itu ya, ini semuanya ternyata tidak kompatibel. Jadi untuk 2 derajat masih ada gap. Lihat di sini. Waktu dijumlahin, diintegrasi, apalagi yang 1,5. So is really need to focus. Kita harus fokus semuanya national level agar supaya itu increase our emission. Nah ini lihat waktu dijumlahin semua ya, BAU-nya itu ternyata dijumlahin NDC-nya itu total ya 2016 ternyata masih ada gap dengan 2 derajat Celcius dan 1,5. Still long way to go. Nah, jadi begitu juga dengan emission gap report daripada UNEP 2017 itu juga ya, ini untuk 2 derajat Celcius masih ada ya kondisional. Nah, untuk kondisional dan unkondisional 11 gigaton, 13,5 gigaton juga untuk unkondisional. Nah, jadi disarankan sama dia di situ adalah main option for emission sector are wind, solar energy in addition. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Carbon capture, storage, and bioeconomy (BCCS). Nah, ini merupakan sekarang menjadi global topik ya, yang bagaimana sekarang untuk memanfaatkan teknologi ini agar supaya sebagai key participant ya as a mitigation action. Nah, yang 2020 juga tadi 2017 sama, tidak banyak perubahan, masih terjadi gap. Nah, jadi kita ini sekarang semuanya ini tuh G20 ya. So globally we have to focus it to increase our emission. Nah, juga hasil CO2, saya kemarin tuh anggota advisory board. Nah, kita lihat di sini tiap tahun akan membuat APEC Outlook ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini dua ada skenario-nya, BIU, TGT, target APEC ya, dan degree Celsius 2 DC. Kita lihat di sini. Ya, ternyata waktu dibuat simulasi itu United States dan China itu by highest share of CO2 emission in G20 ya, masih.
Nah, tetapi dia bilang Southeast Asia itu akan increase. Nah, jadi it's a reminder to us. Nah, kita lihat di sini apa sebetulnya komposisi untuk mencapai 2 DC itu. Nah, kalau kita lihat di sini adalah coal with CCS, gas with CCS, and bioenergy basis. Itu sesuai dengan juga yang dinyatakan oleh IPC, yang dinyatakan oleh unit tadi ada persentase. Nah, apa summary-nya? Efficiency, renewable, and CCS are required. Nah, kita lihat di sini. Oleh karena itulah sekarang bahwa CCS, CCUS, BSCCS, dan CDR, yaitu carbon dioxide removal, are the key technology need to be increase the role. Nah, oleh karena itu, deployment of zero carbon technology are the key right now. We have to increase the role. Ya. Nah, ini kita rencana umum nasional udah tahu lah ini ya, national energy mix, ya ternyata ini ya kita masih tetap increase. Sehingga pertanyaan ke kita, kapan kita peak? Apakah kita selaras dengan 2 derajat Celcius, misalnya peaknya 2030 kita turun begini, atau gimana? Even though when itu masih ada naik, ya, still increase. So this is a big issue right now at national level. Nah, ini juga masih realisasi masih di bawah target ya. Nah, juga dilihat hasil daripada apel gathering emisi pembangkitan listrik itu masih increase, kita lihat sini khususnya kelistrikan ini ya hasil source. Jadi we still need a lot of need to be done. Ya. Nah, ini oleh karena itu ya kan to establish long term deep decarbonization pathway for energy sector ya. One, is a key regarding action. Deployment also zero carbon technology, greater efficiency from upstream technology, fuel switching, ya. Nah, itu perlu kita laksanakan. Tadi Pak Wiluyo udah bilang ini. Nah, but we have to fulfill the pillars, ya. Reliability, resilient, and then maximum economic value. Kalau dulu itu hanya reliability, security, and economy. Right now, karena adanya itu tambah resilience dan dengan electricity. Nah, ini. Jadi di sini ada poin 1 ya. To achieve a balance between emission by sources and removal by sea. Nah, inilah yang sekarang menjadi dasar in moving border ya. Tetapi kita harus accounting. Nah, accountingnya gimana sebetulnya? Jadi nanti kita lihat ke BCS ya, gimana struktur prosesnya ya. Nah, jadi ini according with metode common stick, metriknya kita pakai IPCC juga ya, removalnya dan saudara harus paling tidak sekarang banyak dibicarakan agar supaya sebagai their national development contribution ya. Nah, kita lihat di sini CCUS ya. Ini where does the capture CO2 come from? Satu dari atmosfer or biomass, dari fossil fuel. Nah, dari fossil fuel itu di where does the enough, itu bisa di storage atau dipergunakan jadi carbon capture and utilize. Atau juga isi the atmosfer biomass. Oleh karena itu sekarang teknologi carbon removal itu is a key right now, carbon removal setelah itu ya. Nah, inilah salah satu perbedaan antara CCUS ya, kelihatan di sini ya, dengan CCS. Nah, ini dari carbon dioxide capture and storage di sini ya, transport. Jadi ada komponennya itu ya, capture, transport, injection system, dan storage system. Ini dia, kita tahu ya, capture, power plant, ya ini hasil khususnya untuk CCS, geological storage again, atau pakai tip transop atau dikompres pipeline. Nah, ini ada 3 jenis, post combustion, pre combustion, fuel, atau dari proses ya. Nah, semua udah tahu. Nah, ini adalah dari si storage-nya ya, kelihatan di sini ya, sumbernya, storage-nya bisa di offshore, tadi onshore. Nah, ini dia lihat di sini ada 1 kilometer, ada depleted ya, ini ada depleted oil and gas reservoir. Situ use of CO2 to enhance oil and gas recovery, deep silent formation, dan use of CO2 enhance coal bed methane recovery. Nah, inilah yang bisa sebagai option untuk geological storage.
Nah, jadi apa sebetulnya associated issue untuk CCS? Untuk capture, CO2 capture, environmental impact from CO2 capture, kita harus evaluasi. Transport, pipeline design, pipeline safety integrity, CO2 pipe siting regulation, akses. Jadi perlu, apakah nanti pipeline operation, sitingnya jangan-jangan di belakang rumah Bapak atau di mana gitu ya. Jadi harus ada semuanya guideline tentang ini. Storage juga, bagaimana monitoring? Bagaimana, apakah ada risk assessment? Bagaimana financial responsibility if something leaking, ya? Prominent right ownership, site selection, nah ini penting sekali, injection operation, site closure, and post closure. Nah ini dia salah satu CCUS, ya schematic. Kita lihat capture CO2 from fossil atau biomass, ya kan? Atau juga from the air. Nah, terus itu ditransport dan di storage, ya kan? Offshore atau di onshore atau dipergunakan. Nah inilah. Nah ini ya, untuk CCS. Atmospheric, biomass, energi, CO2 capture ada dipergunakan untuk industri, transport, dan power. Jadi udah jelas gambarannya ini. Nah kita lihat di sini, kita sudah ada program co-firing. Yang perlu sekarang kalau teman-teman, kolega yang ada di PLN itu, coba dulu dianalisa, mungkin nggak ada salah satu co-firing ini, kita buat pilot project yang memakai capture dengan namanya carbon capture and storage. Nah, jadi salah satu contoh di Drax, di UK itu sekarang PLTU karena PLTU batubara akan di-off-kan, salah satu unitnya pakai biomasa tetapi pakai carbon capture and storage dan di offshore di atas London Utara. Nah itu sekarang akan dilaksanakan beroperasi 3 tahun lagi. Saya udah 2011. Ini kita lihat kalau itu menjadi proyek, kita lihat satu location-nya gimana, storage-nya ada, site selection, pipeline tidak terlalu jauh misalnya, itu can be a project. Kita lihat aja. Nah, ini some key element dari IPC. Ya, kita lihat di sini. Karakteristik migrant pathway. BCSS ya, overshoot itu. Nah, dan juga di sini many model could not limit warning to beyond if their combination are limited. Nah, ini dia, Pak. Jadi betul-betul CCS and their combination itu merupakan key technology that need to be participated, ya. Terus di sini juga the first mitigation period of fossil asset. Jadi sekarang itu bisa banyak sekarang membicarakan CCS ini sekarang naik pangkat. Kenapa? Untuk menghindari juga standar asset. Jadi kalau kita single buyer kontraknya 30 tahun, dia baru jalan 5 tahun, di-off-kan kan ini ada masalah economic and social impact. Nah, dengan adanya CCS dia tetap jalan dan juga bagus untuk sistem karena kita mempunyai inersia yang berputar. Jadi untuk mengkompensasi daripada resource inverter based resources, ya. Pak Habib, sorry, you have 1 minute left time for your presentation. Thank you. Itu akan strengthening ya CDM. Nah, jadi di sini kita lihat di sini terlinkage ya. Nah, jadi high confidence, line degradation dan lainnya. Nah di sini dia. Jadi kemarin itu, maaf Pak Bambang ya, proses untuk CCS itu sudah menjadi action dari CDM. Jadi ini pada tahun 2010 itu dia sudah menjadi CCM eligible. Nah, pembahasan itu di Durban Doha dibahas semuanya ya. Ya conclusion, guidance sudah terbuat semuanya. Jadi CCS sebagai CDM itu sudah jelas. Ini sudah dibahas site selection, environmental impact, project boundary, dengan safety reliability and lain. Semua sudah ada. Jadi CCS sudah dalam CDM sudah beres. Site selection, monitoring, project boundary, assessment, reliability. Nah, sekarang dengan adanya artikel 6 ICMO, International Transfer Mitigation Option, di sini, nah CCS itu atau di CCS itu bisa menjadi suatu collaborative action ya untuk proses retrofitting misalnya. Nah, itu kayak CDM. Jadi mudah-mudahan nanti di COP26 ini akan di-raise isu. Jadi saya udah bahas kemarin dengan KLHK, baiknya kita raise agar supaya CCS US itu juga dapat disetujui untuk menjadi action under ICMO. Nah, ini dia ya market on market ya. Dan ICMO tadi yang saya bilang itu ini ya kayak CDM, tapi CDM itu under Kyoto Protocol, ini under Paris Agreement. Nah, jadi sekarang ini dia anunya non market yang tadi 61, 62, 64, 68. Nah, ini dia ya. Yang sering ditanyakan, tinggal 3 slide lagi. Accessibility to finance capital sekarang CCUS. Bagaimana provide funding? Bagaimana dengan absennya carbon price? Ini sering ditanyakan.
Bagaimana akses to finance capital? Self operating procedure, high cost infrastructure memang betul terjadi high cost finance, low level public acceptance. Ya, terus ini juga implementing action, high capacity building, clear regulatory, identification, economic instrument, economic finance, research and development policy. This is one of the key action what need to be done di PLN, ya, di Indonesia ya. Nah ini kok yang sering ditanyakan di sini are strongly required. Jadi di sini clear policy legal framework, industry government financial communicate important making ini support and development. Nah di sini ya. Nah terus itu juga sebagai ini CCS part intended national development community yang saya bilang tadi itu. Makanya di COP26 nanti mudah-mudahan ini kita raise isunya supaya menjadi dia bagian NDC bisa IGMO sehingga ada retrofitting terhadap existing asset daripada PLTU kita yang begitu banyak. Ya, karena kalau phasing out there will be maybe ya its viability problem, economic and social impact. Nah, itu kira-kira Pak. Jadi itu kira-kira ini referensinya banyak ya, nanti slide-nya bisa diminta ya, saya akan kirim. Terima kasih Pak Bambang, teman-teman sekalian, sorry agak cepat ya, soalnya banyak sekali isu dari hulu ke hilir, sehingga nggak enak kalau ngomongnya setengah-setengah. Terima kasih, thank you for your time. Thank you very much Pak Hardif Your welcome, for Pak. your excellent and comprehensive presentation. However, the time is so limited, sorry. Okay. Okay, maybe next time can be presented in what is Next time we okay, can meeting. The next, let me invite our second speaker, Ms. Fumiko Yamada, from Assistant Director of GECO. The floor is yours, and your time is 15 minutes. Barama, please prepare the presentation material. Hello, can you hear me? Yeah, sure. Yeah, good morning, distinguished guests and especially our moderator, Bambam Praptono-san. Thank you for honoring us to the Secretariat and all relevant people to make a presentation at this prestigious meeting. And today, my topic is given by the Secretariat, that is about issues on the recent research of CCUS technology, development and deployment. My name is Yamada. I'm here on behalf of our president and the Japan Coal Energy Center. Next, please. So first, I would like to touch on how Japan will be heading toward carbon neutrality in 2050. That is almost at this moment a shared target by many countries, not only Japan. Japan actually just follow others. And then we'd like to introduce carbon recycling. That was initiated by the government of Japan in collaboration with all other countries. And then center research activities will be touched on as one of the major components of carbon recycling, CR. So next, please. So how we would like to, Japan will be heading toward carbon neutrality in 2050. This graph just shows, because at this moment we only have a long-term plan up toward 2030. This is a concrete plan, but between 2030 and 2050, we are still discussing. I mean, our government is discussing at our end. If you look at this, a graph up there, that is by Mickey. You might not be much impressed. Thinking about Indonesia already has its own target of 23% renewables as of 2025. So we are rather lagging behind. So how come Japan can do that, achieve this carbon neutrality in 2050? So for this, our government has proposed, the coming this, carbon recycling CR thing. So next, please. Next, please.
So this CR is, that is for implementation, but that was established and proposed by our government. It's a philosophy and a concept that underpins our global endeavors toward carbon neutrality. So with CR, you can see up there, carbon dioxide is understood as a source of carbon. So capturing and recycling this material activities are being facilitated. And CO2 is to be utilized for producing recycled materials and fuels by mineralization, artificial photosynthesis, and methanation. And that will be also controlling, anticipated to control CO2 emissions to the air. In 2019, our government formulated the carbon recycling 3C initiatives to facilitate the development and commercialization of carbon recycling technologies. So this is just a rough, picture, blueprint of it. And then next, please. So major components of CR is one is Caravan. That is normal standard thing. We have these dialogues, exchanges, and in the form of conferences and workshops and so on. And then center of research, but this is not actually specifically established for these initiatives. These two major centers of research, they were existing efforts towards the near future, and they picked up these most potential two sites as major centers of research, and also we have some other center of researches as well, and also the other part is international collaboration. As for this center of research, as this slide says, this is to outreach overseas stakeholders the outcomes of our these sites of one is Osaki Kamijima, that is you might know Osaki Fujen, and Tomakomai CCS that are designated as the major centers of research for CR. So next please. Yes. This one is, just shows examples of most of enlisted technologies to be deployed with focus on carbon utilization with fuel or material conversion. So I don't go into detail because as the Bamba Prafton said, time is limited. So next, please. Next, please. Previous one, please. So before going into this slide, in the previous one, previous chart, at the bottom one, that yellow circle, that is blue carbon. I want to clarify that in 1 minute in the next slide. Next, please. Yes, this is about blue carbon. That is just actually the concept is just simple. That is to utilize this reviving seaweed bed by making an artificial seaweed bed. And the demonstration this was done and in Japan, and that was successful enough, as you see in the bottom side column. But then if you look at the objectives, we have 3 objectives under this program. One is CO2 reduction, of course, and the second is it's not visible. Okay. Recycling enhancement of materials co-produced by industrial activities such as coal ash from power plants, etc. And the third objective is facilitation of regional and community development through revitalization of seaweed-based utilization, as I said. Yeah, next, please. So this is rather, you might think, oh, why now CCP, because we are talking about CCS, CCUS. But what we would like to say is this important, actually it is on the right-hand side. I wonder, if people can look at this, because from me, the right-hand side is not visible.
because of our video. So actually, at the right-hand side of this chart, we have this carbon capture, CO2 capture, and CCUS. That is a very important part of CR. And we'd like to emphasize before we get into this, introduce some other slides, that with that efforts to make emissions clean as possible before doing this CO2 capture and CCUS, that will not be very effective. So, even with, let's say, assume that the CCS, cost is getting, drastically down, and then that is available economically, but still you need CCT at the emission, sources. Next, please. So this is a roadmap, formulated by our government. So the future, I don't go into detail. But what's clear is that this is phase 2 from now on toward 2030, where we will pursue all potential technologies for carbon recycling initiatives. And then in phase 2, we'll be starting our, utmost efforts to getting the cost, down as much as possible. And in phase 3, further cost reduction efforts will be made, while also in terms of volume, we expect many of those products will be, available. So by that, we hope that in 2050, we can achieve our target. Next, please. So now we have counter center center research activities for CL. One is this Osaki Fujian, this site. You might know this is IGCC, IGFC combined with CCS project basically, and that is still going on. And there they have started, added another efforts for this R&D of carbon recycling technology that is using with microalgae. So I don't go into detail. If you like to explore that further, then you can get on that to the website, and hopefully we can share this presentation, not right after this event, but because we are asking some of the sources whether we can share that with all the participants or not. So, but I think maybe in a week's time we can share that with you. Next, please. So this is the second one, second major center of research and our CR initiatives. That is Tomakomai CCS. I think some of you also might know about this. This is the overview of it. And next, please. So that is offshore thing that is located at 3 to 4 kilometers from the sea coast. Next, please. That is in, I'm sorry to say, I'm sorry to be late for telling this, but this is in Hokkaido. That is the big island that is in the northern part of Japan, northern part of Japan. Yeah, and then this is the overview of the whole entire plant. And if you follow this yellow arrows and red arrows, you can see how this from the source of CO2 that will be transported to the plant for further processing. Next, please. Next, please. Yes. So this is a schematic diagram of Tomakomai CCS project. There, up there, you can see in the green cell
that is CO2 source is not from, in this case, not from power plant, from hydrogen production unit, and then captured, and then injection and storage processes. So as you see in the, down there, injection target was 300,000 tons in total. And sorry, this slide is a bit old. So that was already done. This demonstration project was successfully done. I'll tell you later. Yeah, next please. So fortunately, unfortunately, it was not fortunately, of course, but accidentally, they had the major earthquakes during the latter part of their project period. That was, that came to an end in 2019. And in 2018, they had, in September, they had a big earthquake. But then, as you see, it is rather, close enough from the epicenter to the, CO2 injection area. But that was already, has been proven that the plant was not affected at all. Next, please. So as you see in this schedule up there, that was already, finished in November 2019, and then now that is under monitoring process. The outcomes are, as you see here, full chain CCS system from capture to storage has been demonstrated. No seismicity has been detected in and around the depth range of the reservoirs before and the surroundings before and after the start of injection. And the natural earthquakes have not caused any damage to the facilities or reservoirs of the project. And the CO2 cumulative injection target of 3,100 tons has been achieved as scheduled, which means a successful completion of the demonstration project. Next, please. Mr. Fumiko Yamada, you have 1 minute left for your presentation. All right. Yeah. So they have this future plan for monitoring. So you can look into this Japan CCS from site. And next, please. Yes, this is about collaboration. Next, please. Next, please. Next, please. Yeah, this is another CCS project, but that is from the real power plant, but that is on pilot scale by Toshiba. Next, please. Next, please. Yes, so key takeaways. Next, please. So Japan has enhanced its mitigation efforts in the energy and the industrial sectors through carbon recycle, CR, that incorporates both existing industries and new businesses with technologies that are anticipated to be in place in the very near future. Next, please. This is the last one. CR is expected to create immense opportunities for industries and communities through businesses and international collaborations. And Indonesia was one of the major delegations at the very first international conference of CR in 2019. Japan desires to pursue further collaborative activities with Indonesia. That's it. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Fumiko Yamada, for your excellent presentation. However, the time is very limited. Sorry about that. And then finally, let me invite our third speaker, Bapak Dr. Usman Pasarai from the Research and Development Center for Oil and Gas Technology, Lemigas. The floor is yours and your time is 15 minutes from now. Thank you. Thank you, Bambang. Good morning, everyone.
So please allow me to deliver my presentation in Bahasa, but I prepare my slide in English. So to whom you have a native language, I believe you still can follow my presentation. So today, hari ini saya akan menyampaikan topik terkait dengan aspek storage dari rantai nilai teknologi CCUS, sebagaimana yang dimintakan oleh panitia. Kira-kira ini sepintas yang akan saya sampaikan. Saya ingin share sedikit mengenai peran CCUS dalam pencapaian net zero emission globally, kemudian status CCUS saat ini, dan bagaimana aspek storage dari teknologi ini khususnya di Indonesia. Dan terakhir, kami di Lemigas ada studi integrasi CCUS dengan coal power plant. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Hatip, bahwa teknologi CCUS ini sudah di-recognize menjadi key teknologi untuk pencapaian zero emission. Dan mengapa CCUS? Karena CCUS ini dianggap teknologi yang mampu mengcapture CO2, emisi CO2 dari existing industry, termasuk dari existing pembangkit power plant, dan dengan volume yang cukup besar, dan kemudian disimpan ke dalam geological formation. Tadi juga Pak Dik singgung mengenai stranded asset. Jadi teknologi CCUS ini salah satu teknologi yang bisa digunakan atau yang bisa menjadi solusi. Bagaimana khususnya pembangkit-pembangkit yang masih menggunakan fossil fuel terus beroperasi dengan tetap comply dengan requirement low carbon emission. Nah, dalam studi yang baru-baru ini dipublish oleh IEA dalam skenario Sustainable Development Scenario, CCUS ini ditempatkan atau diposisikan sebagai satu dari 3 teknologi utama untuk pencapaian net zero emission, selain electrification dan juga renewable. Dan peran CCUS diharapkan bisa mencapai 15% cumulative reduction CO2 emission. Nah, status proyek CCUS saat ini di dunia seperti apa? Jadi walaupun CCUS ini sudah dikenal, sudah direcognize menjadi solusi untuk carbon reduction atau mitigasi CO2 dan sudah dikenal lebih dari dekade yang lalu, namun perkembangannya belum seperti yang diharapkan. Hingga saat ini 2020 baru ada sekitar 21 proyek CCUS yang beroperasi secara komersial di seluruh dunia gitu. Kalau kita lihat slide sebelah kanan ini adalah proyek-proyek yang sudah beroperasi dan asal sumber CO2-nya. Kita lihat di sini bahwa sebagian besar dari proyek CCUS yang sekarang beroperasi itu terintegrasi dengan aktivitas oil and gas industry activities. Jadi khususnya terkait dengan natural gas processing. Jadi CO2 source atau CO2 yang di-capture itu sebagian besar dari aktivitas industri migas. Kemudian di sini ada warna biru dan merah. Warna biru ini adalah ini terminologinya juga yang harus kita harus kita pahami bersama. Biru ini adalah CCUS. Jadi capture CO2 itu kemudian dimanfaatkan, diutilisasi. Dalam hal ini pemanfaatannya adalah untuk EOR. Itu adalah teknologi untuk meningkatkan produksi minyak. Jadi CCUS diintegrasikan dengan teknologi EOR. Kemudian yang merah ini adalah CCS. Jadi murni kegiatan penyimpanan CO2. CO2 yang di-capture murni disimpan di geological formation. Keuntungan CCUS dibanding CCS tentu saja dari sisi keekonomian.
Dengan CCUS akan ada revenue dari penjualan CO2 ke operator oil and gas. Satu itu. Kemudian kedua, formasi geologi yang jadi target penyimpanan dalam operasi CCUS ini sudah well recognized karena sudah dieksplorasi oleh industri migas. Kemudian bagaimana teknologi ini diterapkan di pembangkit, khususnya di coal power plant. Kita lihat di baris paling bawah, ini ada dua proyek komersial di dunia saat ini, penangkapan CO2 dari coal power plant. Itu di Boundary Dam dan Petronova, dua-duanya ini retrofit. Jadi fasilitas capture itu di-install pada existing coal power plant. Kemudian kedua proyek ini, CO2 yang di-capture itu juga dikirim ke lapangan-lapangan minyak untuk peningkatan produksi. Satu hal lagi bahwa semua proyek komersial CCUS yang sekarang beroperasi ini semuanya dapat berjalan secara komersial dengan berbagai insentif. Jadi yang full betul-betul komersial ini belum ada. Nah, ini adalah rantai nilai dari kegiatan CCUS. Tadi juga sudah dijelaskan. Pertama dari CO2 emission dari berbagai industri, kemudian di-capture, ditransportasikan, bisa lewat pipeline atau ship. Kemudian CO2 yang di-capture ini bisa diutilisasi, seperti tadi pada slide sebelumnya, melalui salah satunya dengan CCUS. Kemudian storage, murni untuk penyimpanan. Kemudian drivernya tentu saja ada beberapa aspek, ada ekonomi, regulasi, kemudian keberterimaan dari masyarakat, kemudian long term responsibility dan tata kelola. Nah, saya fokus pada slide saya berikutnya ini terkait dengan aspek geological storage. Membahas geological storage di CCUS, ini tersedia berbagai formasi geologi yang dapat digunakan untuk menyimpan CO2 yang di-capture, tentu dengan karakteristik atau risk yang juga berbeda-beda. Pertama itu adalah CO2 disimpan atau CO2 storage yang diintegrasikan dengan kegiatan tadi EOR, Enhanced Oil Recovery, atau EGR, Enhanced Gas Recovery. Nah, CO2 yang diintegrasikan dengan EOR ini itu seperti yang slide saya sebelumnya itu sudah proven commercially available, terutama di onshore, lapangan-lapangan minyak yang berada di onshore. Keuntungan penyimpanan CO2 di formasi geologi ini salah satunya juga bahwa formasi ini sudah terbukti integritas geologinya itu sudah terbukti karena terbukti dapat menyimpan hidrokarbon dalam kurun rentang waktu jutaan tahun gitu ya. Jadi dari sisi integritinya itu sudah proven. Sementara untuk enhanced gas recovery, walaupun secara volume cukup menjanjikan, namun aplikasi teknologi ini di industri oil and gas juga masih sangat terbatas, masih dalam tahap demonstration stage. Kemudian formasi geologi yang kedua itu adalah depleted oil and gas fields. Jadi ini adalah lapangan-lapangan minyak yang sudah totally abandoned. Nah ini juga punya keuntungan, salah satunya dari sisi storage integrity sudah proven karena juga sudah hidrokarbon terjebak dalam formasi ini juga sudah terbukti. Kemudian keuntungan lain bahwa di sini tentu ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan memanfaatkan integrasi dengan proyek CCUS ini. Kemudian formasi geologi yang lain adalah salin reservoir formation. Nah ini walaupun dari sisi volume sangat besar, kapasitas storage-nya ini sangat besar, namun dari sisi ketersediaan data masih sangat terbatas.
Karena khususnya di oil and gas misalnya, target dari kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di oil and gas itu tentu di dua formasi geologi sebelumnya, yaitu di reservoir minyak dan gas. Kita tidak mengambil data pada formasi-formasi salin karena memang ini bukan menjadi target dari eksplorasi oil and gas. Jadi minim sekali data tersedia untuk formasi jenis ini. Kemudian yang terakhir itu dari coal seam, jadi dari formasi atau lapisan-lapisan yang mengandung batu bara. Ini juga bisa digunakan untuk media storage. Namun lagi-lagi ini masih dalam tahap research, jadi belum proven secara komersial. Nah, degree dari storage capacity estimation di formasi geologi ini ditunjukkan dari slide ini. Jadi kita mengenal kategori, ada theoretical capacity, ada effective capacity, ada practical capacity, dan ada match capacity. Tentu ini bergantung pada aspek teknis, legal, regulasi, dan komersial. Jadi semakin bawah dari piramida ini, requirement-nya tentu relatif sedikit dibanding bagian atas dari piramida ini. Nah, secara teoritis juga formula untuk menghitung storage capacity ini sudah dikenal dengan baik, namun lagi-lagi aspek ketidakpastiannya yang harus kita perhatikan. Jadi tentu jika kita berbicara dengan data yang terbatas, maka angka atau kuantifikasi yang bisa kita, kategori kuantifikasi yang bisa kita sampaikan itu kategori theoretical. Tapi kalau sudah sudah tersedia data yang sangat lengkap, nah ini kategori yang kita atau yang bisa dilaporkan ini bisa dikategorikan sebagai practical capacity. Match capacity ini tentu ketika proyek berjalan. Nah, bagaimana potensi storage di daerah-daerah atau di wilayah Indonesia ini? Kita mengenal bahwa Indonesia memiliki sekian banyak cekungan geologi. Warna merah ini adalah cekungan geologi yang sudah berproduksi. Tentu ini menjadi media storage yang sangat prospek. Kemudian yang biru adalah cekungan geologi di mana hidrokarbon sudah ditemukan tapi belum diproduksikan. Yang hijau ada data, pemboran sudah dilakukan, namun belum ada temuan hidrokarbon. Dan yang kuning ini tentu cekungan yang masih frontier, belum dieksplorasi sama sekali. Jadi terkait dengan degree dari storage capacity estimation tadi, tentu daerah-daerah yang merah ini memiliki degree atau kepastian yang relatif tinggi dibanding misalnya yang kuning, atau yang biru dibanding yang kuning. Karena daerah merah ini, data yang ada, data bawah permukaan, data geologi bawah permukaan ini sudah sangat lengkap dari hasil kegiatan oil and gas industry. Nah, Lemigas sudah pernah melakukan semacam ranking suitability dari setiap basin ini terhadap storage sebagai storage CO2 storage media, dan kita come up dengan misalnya ada top 10 cekungan yang potensial menjadi storage capacity. Nah, kenapa top 10? Karena di sini lagi-lagi dari sisi data, ketersediaan data sudah sangat lengkap. Kemudian dari sisi geological activity ini relatif stabil. Misalnya dari sisi gempa, karena ini suatu hal yang sangat sensitif yang harus di-assess. Kemudian tentu ketersediaan infrastruktur di daerah-daerah ini, karena ini adalah daerah-daerah yang sudah mature dari sisi oil and gas activities. Nah,
kami juga Lemigas sudah melakukan detail study pada salah satu cekungan, ini khususnya di cekungan Sumatera Selatan. Nah, kita melihat bahwa pada reservoir minyak dan gas, storage kapasitinya ini relatif kecil dibanding salin aquifer misalnya ya. Namun lagi-lagi dari degree kategori storage ini, oil and gas ini bisa kita kategorikan sebagai effective storage capacity. Sementara yang salin masih theoretical storage capacity. Nah, ini adalah tahapan yang harus kita kerjakan untuk storage ready agar sebuah formasi geologi dapat digunakan untuk storage. Tadi slide dari Tomakomai CCUS Project, kita lihat bahwa mereka butuh waktu lebih dari 3 tahun untuk site characterization, untuk menentukan storage yang suitable untuk dan ini kurang lebih waktu yang diperlukan kurang lebih memang seperti itu. Jadi mulai dari exploration, dari identifikasi daerah storage. Nah, di sini paling yang bisa kita sampaikan adalah theoretical kapasitinya. Tapi ketika sudah mulai detail geological assessment, risk assessment, kita sudah bisa come up dengan practical capacity estimation. Sorry, Dr. Rusman, you have 1 minute left. Oke, Pak. For your presentation, thank you. Nah, kemudian satu aspek lagi yang harus menjadi perhatian bahwa aspek leakage, potensi CO2 leakage ke surface. Jadi kita harus melakukan berbagai kajian, berbagai evaluasi untuk memastikan bahwa untuk memitigasi dari leakage ini. Nah, ini adalah satu contoh kasus yang studi yang dilakukan oleh Lemigas. Detail geological study untuk melihat integrity dari subsurface. Apakah subsurface ini betul-betul memenuhi syarat sebagai media storage CO2. Jadi kita lihat dari seismiknya, data sumurnya, kemudian kita juga melakukan modeling, simulation modeling, dan kita come up misalnya dengan storage capacity-nya bisa ini adalah teori practical storage capacity. Kemudian dari seismik terlihat bahwa patahan yang ada di situ itu tidak menembus sampai ke shallow layer. Ini sangat penting. Kemudian dari data-data sumurannya kita tahu bahwa porositas di lapisan tudung daripada target reservoir itu relatif kecil. Kemudian dari simulasi kita juga come up bahwa ada potensi leakage jika tekanan melebihi dari tekanan tertentu. Nah, kemudian sumurannya juga ini dievaluasi apakah di sumur yang ada sekarang ini ada potensi CO2 leakage. Nah, dari keseluruhan evaluasi itu kemudian kita come up dengan monitoring program. Jadi ini adalah site specific monitoring program untuk mendeteksi kemungkinan kebocoran dari CO2. Jadi program ini didesain berdasarkan data-data dari 2 slide sebelumnya tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah pernah dilakukan oleh Lemigas, integrasi aspek storage dengan rencana pembangunan coal power plant. Ini adalah rencana yang ada di salah satu kandidat coal power plant yang ada di RUPTL, itu di lokasinya di Bojo Negara, daerah Serang, Banten sana. Nah, direncanakan kapasitas dari pembangkit ini 2 kali 1000 MW dan akan merilis CO2 itu sekitar 12 juta ton per tahun. Nah, kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi reservoir gas yang berada di sekitar pembangkit ini yang bisa digunakan sebagai media storage. Yang gambar di atas ini adalah media storage yang ada di onshore, sebagian besar di wilayah Jawa Barat. Kemudian yang di bawah ini adalah kalau storage harus dilakukan di offshore. Karena di beberapa negara juga ada requirement mengenai onshore dan offshore ini.
Kemudian contoh berikutnya ini adalah rencana pembangunan pembangkit di Sumatera Selatan, kapasitasnya 600 MW, emisi yang dihasilkan ini sekitar 4 juta ton per tahun. Nah, kita identifikasi lapangan-lapangan minyak yang bisa memanfaatkan CO2 dari pembangkit ini. Dan selama 20 tahun rencanakan pembangkit ini akan menghasilkan CO2 dan ini bisa diserap oleh lapangan-lapangan minyak yang ada di sekitar pembangkit ini. Saya rasa itu Pak Bambang materi saya. Terima kasih. Thank you very much, Dr. Usman Pasarai, for your informative presentation. Sorry that this time is so limited. Now we move to question and answer. We inform all the participants. You can ask the question through the chat box feature on the Zoom application. And please include the question and then state the name and address speaker. We will read out the question and they will answer by the speakers right away. Thank you. Okay, if there is no question from the audience, maybe from MKI will have question. For all the speaker, what is your thing Indonesian energy stakeholder should do to pursue with the research and the deployment of CCUS in Indonesia? Please, Pak Hardif. Di unmute Pak Hardif. Di unmute. Sorry Pak Hardif. Ya, silakan Pak diulangi pertanyaannya bisa Pak. Oke Pak. Pertanyaannya, what is your thing Indonesian energy stakeholder should do to pursue with the research and deployment of the CCUS in Indonesia, Pak? Ya, jadi sebetulnya kita lihat, jadi memang tadi kan udah di IPCC sudah mendukung bahwa CCUS itu sekarang sangat merupakan suatu key teknologi, misalnya BACCS, bioenergy. Dan itu UNEP juga udah bilang laporan 2017 karena kita masih ada gap. Nah sekarang adalah yang diperlukan memang masalah financing issue ini is a big issue right now. Kalau teknologi udah ada semuanya, yang komersial base saja udah di Kanada, tadi Pak Usman udah bilang Saskatchewan ya, di Australia. Nah, permasalahan sekarang adalah agar supaya dia menjadi bagian daripada mitigation action. Nah, tetapi waktu dia bagian dari mitigation action ini, yang perlu adalah dia bagaimana? Apakah dia hanya menjadi suatu mitigation action untuk di national level, ataukah dia menjadi bagian ITMO? Jadi dengan adanya kemungkinan ITMO, maka dengan adanya transfer daripada kredit ini mungkin ada kemungkinan besar di sini kayak CDM untuk biasa mengcover biaya retrofittingnya. Nah, apalagi sekarang yang banyak dibahas tadi IPCC sudah bilang 2018 itu ya, dengan adanya kemungkinan stranded asset, terutama untuk single buyer, tetapi harus diadakan suatu analisis, ya analisis dari upstream ke downstream. Nah, oleh karena itu yang biasa dilaksanakan adalah undertake storage assessment, implement pilot project, develop a legal and regulatory framework, develop approach, the transboundary issue, ya. Nah, jadi kita di dalam research and development ini perlu kita adakan suatu pilot project. Kayak di Jepang itu udah ada Pak, udah 2 pilot project itu. Ya sebelumnya juga sudah ada. Dan itu menjadi juga education experience for the people. Because public communication also one of the key. Nah, itu yang perlu kita laksanakan sekarang. Kita cek dulu viability-nya. Tadi udah saya kasih contoh di Drax. Di Drax itu Pak, aduh besar PLTU. Saya ke situ 2010 kemarin. Itu karena mereka udah phasing out PLTU, tetapi satu PLTU dipakai Pak dengan biomass. Nah, CO2-nya dibuat ke offshore di atas UK. Dan itu ekonomik sama mereka. Nah,
Jadi pemerintahnya juga membantu dalam pelaksanaan ini. Jadi di sini ya, kalau kita lihat Pak ya, bahwa tadi yang presentasi yang terakhir itu ya, jadi perlunya kita government action di sini. Jadi supporting research and development, pilot project and development issues related regulation and capacity building. Ini perlu sekali. Nah, Lemigas sudah melaksanakan ini. Pertama kemarin 2010 kita sudah buat dengan Lemigas. Nah, 2013 juga sudah dengan ADB dan tahu dia lokasi-lokasi yang permanen daripada onshore, terutama di daerah Sumatera Selatan. Nah, oleh karena itu, pertama kali ini adalah bagaimana kita berupaya untuk membuat suatu implementation pilot project. Nah, ini penting sekali. Itu Pak kira-kira. Jadi dalam hal ini memang pada akhirnya setelah kita nah itu yang kita bilang. Kemarin kita bahas juga dengan KLHK, saya bilang bagaimana kalau CCUS ini ada menjadi satu mitigating action under ITMO. Kalau dari CDM sudah ada Pak, pembiayaan itu adalah daripada transfer of CO2 dan adanya suatu pembayaran. Ya, tergantung memang daripada carbon price, tapi di ITMO ini sebetulnya adalah collaborative engagement. Tergantung kita dengan negara itu bagaimana. Adanya transfer CO2 dan adanya international adjustment. Jadi diambil sama dia, milik dia, kita menurunkan, tetapi keuntungan di kita adalah PLTU itu tidak terjadi. Nah, ini yang harus kita dulu. Jadi oleh karena itu Pak tadi ada list daripada co-firing ini, coba dilihat adakah lokasinya dekat ini, dianalisis, ambil satu lokasinya dengan yang storage, yang sustainable storage, berapa kilometer, bagaimana pembiayaan, retrofittingnya ini berapa argument cost-nya, atau it is high or low, and can be and sudden maybe for the next time can be as ITMO action. Jadi di COP26 ini perlu sekali nanti. Itu kira-kira Pak singkatnya ya Pak. Oke, terima kasih Pak Adif. Thank you Pak Adif. Ya, and then the second question is for Ms. Fumiko Yamada. What are the utilization of CO2 besides for AOR? The question is from Pak Anton from MKI. Yes, Bambang Prapton-san, that was actually already presented in my presentation. So they can see the that presentation, and that was clarified in the slide about the technologies to be deployed. Presentation of Mr. Fumiko, Ms. Fumiko. The EOR direct utilization and carbon utilization with fuel or material conversion. All those technologies are there listed, so participants can see that later after we share the presentation. Is that all right? Okay. Yeah, thank you. And then the third is for Pak Usman. Which CCUS project are likely to be implemented in the power sector in Indonesia in the next 2 or 3 years, and what's the stages of the assessment of this project? This is from Pak Dardak Mehta from IDB. This is for Pak Usman. Maaf Pak Bambang, pertanyaan yang mana? Is there any? Dari? From Dardak Mehta, Pak. I read ya, Pak Usman. Which CCUS project are likely to be implemented in the power sector of Indonesia in the next 2 and 3 years, and what are the stages of assessment of this project? Ya, baik Pak Bambang. Kalau pertanyaannya direct ke spesifik timeline, apalagi 2-3 tahun untuk coal power plant, ini panjang yang saya pahami tentu masih sangat berat, khususnya di coal power plant Pak ya, karena
banyak aspek yang harus dikaji, terutama implikasi dari sisi keekonomiannya. Biaya atau cost terbesar dari CCUS ini adalah di sisi capture. Ketika kita retrofit teknologi ini di retrofit dengan existing coal power plant, ini akan ada additional cost. Dan kalau kegiatan ini tidak diintegrasikan dengan misalnya salah satunya dengan CO2 EOR, ini tentu akan menjadi beban dari biaya produksi listriknya. Kajian awal yang pernah dilakukan oleh Migas juga bersama PLN dengan World Bank, ini salah satu implikasinya ini bisa meningkatkan levelized cost of electricity double dari baseline yang ada sekarang gitu. Jadi memang harus ada tadi mekanisme, insentif mekanisme yang bisa membuat ini bisa jalan. Nah, apa yang ada di Kanada misalnya di Boundary Dam, itu CO2 yang di-capture dari existing power plant itu dijual ke lapangan operator lapangan minyak. Namun di samping itu juga tetap ada insentif dari pemerintah gitu. Jadi ini yang harus diinventarisir agar teknologi ini bisa diadopsi. Nah, yang bagi kami, karena CCUS ini di Indonesia khususnya belum ada, maka peluang yang paling besar aplikasi teknologi ini tentu di oil and gas industry. Di situ semua fasilitas sudah ada, semua teknologi sudah ada, CO2-nya juga sudah di-capture, fasilitas capture CO2-nya juga sudah existing. Nah, ini bisa menjadi model yang kemudian depan, karena kita targetnya kan tadi Pak Ade pada 2050, 2070 gitu ya, CCUS ini bisa terlihat perannya, maka tahap awal ini mungkin bisa diawali dari oil and gas sektor. Tapi tentu lagi-lagi ini harus disiapkan karena dari berbagai kajian hanya teknologi ini yang bisa memenuhi komitmen 2 derajat PW atau 1,5 derajat PW khususnya di pembangkit. Kira-kira itu Pak Bambang. Ya, terima kasih Dr. Usman. And then the next is for Pak Ardif. This is the question. Ini bahasa Indonesia aja Pak Ardif ya. Ya. Yang tanya Pak Andri Doni dari MKI. Energy user by the sector and kontribusi sektor utility dalam penurunan nilai karbon, Pak. The first question. And then the second for Pak Ardif. Khusus di Indonesia, apakah sudah ada rencana penerapan reward or punishment bagi instansi atau Pemda yang berhasil atau gagal melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap NDC, Pak? Ya. Jadi Pak, pertanyaan Pak Andri Doni saya baca sini, ada pertanyaan untuk Pak Ardif tentang energy user by sektor dan kontribusi sektor utility dalam penurunan nilai karbon. Ya, jadi kalau kita harus lihat satu Pak ya. Jadi kita sudah ada NDC by 2030 itu, ya kan, dengan unconditional artinya domestically supported itu 0 sampai diturunkan 29% di bawah BIU dan will be increased 41% by internationally cooperative atau conditional. Jadi sebetulnya di dalam itu sudah ada sektor-sektor ya, power sektor ya, di situ sudah ada list. Bapak lihat di list NDC ini. Di dalam penurunan nilai karbon itu sudah ada di situ. Jadi dalam utility itu, dalam NDC kita itu. Cumannya bahwa NDC kita yang 2030 itu ya kan, itu masih increase. Jadi kita we are not compatible untuk mencapai 2 derajat Celcius ataupun 1,5. Oleh karena itu ya dengan ada tadi itu sekarang sedang dibahas ya long term strategik ya greenhouse gas emission reduction itu 2050 gimana. Nah,
Kalau Jepang itu udah mengumumkan bahwa dia akan 1,5 kompatibel 1,5 derajat Celcius emission reduction path. Begitu juga Korea Selatan, begitu juga dengan Cina. Tapi Cina bilang paling tidak sebelum 2060. Dia tidak menentukan 2050. Tetapi ya yang sekarang lagi diobserve adalah bagaimana Cina yang hampir sama sama kita, dia dominated by fossil fuel coal dalam hal ini untuk membuat satu transisi ke sini. Nah, inilah yang perlu. Jadi salah satu itu di dalam IPCC, ya di Intergovernmental Panel for Climate Change, itu sudah menyatakan bahwa CCUS itu one of the key technology melalui PECCS. Nah, jadi ada negative emission. Jadi misalnya ya kan kita menanam suatu waktu dia lagi misalnya lagi growth menyerap CO2, terus itu dipakai untuk wood pellet dan lain dan dipakai untuk storage, itu bisa negative emission totalnya. Jadi dalam hal ini kontribusi dari sektor utility ini memang perlu, tetapi harus ada dulu suatu coordinated at national level, ya. Dan kita membuat satu viability study dulu, contoh bagaimana. Jadi misalnya hubungan dengan storage-nya sendiri, ya, dari upstream ke downstream. Nah, itu betul-betul akan yang tadi yang sudah saya bilang itu ya, dari capture, ya kan, terus itu di compress, and then pipeline, and then masuk ke injection. Tapi harus ada sistem monitoring. Itu yang sudah dibahas kemarin. Jadi yang salah satu di sini kontribusi sektor utility ini, tadi juga sudah dibawa oleh IPCC itu, fossil fuel itu the largest, ya, kontribusi yang paling besar terhadap atmospheric concentration CO2 dan dibandingkan dengan land use. Nah, jadi power sector, energy sector ini one of the key, Pak. Ini one of the key. Nah, caranya apa? Dan sudah IEA juga membuat laporan 2020, ya IEA, dan juga IPCC mulai tahun 2018. Oleh karena itu disarankan adalah step yang pertama kali itu adalah pilot project. Tetapi kita harus perlu, karena ini storage pada akhirnya storage is a key. Oleh undertake storage assessment ini perlu. Nah, jadi itu. Nah, nanti dia bila disetujui sebagai NDC kayak CDM, disetujui pada Michigan Reduction under Kyoto Protocol, maka terjadi suatu transfer CO2, and then tentunya ada off-taker dalam hal ini dan di bawah ITMO. Mudah-mudahan nanti di COP26 di Glasgow ini di-raise agar supaya CCS itu adalah action yang disetujui dalam ITMO, karena tidak banyak perbedaan dengan CDM. Nah, itu akan terjadi suatu transfer CO2 dan pembiayaan itu bisa dipakai untuk to cover the project cost atau retrofitting. Karena kita aset sudah ada, tinggal membuat capture. Nah, itu yang dilaksanakan di Drax. Ribuan megawatt, saya ke sana mengunjungi, dibuat capture-nya langsung offshore dia. Tetapi karena batu bara itu nggak di phasing out, dia hanya pakai biomass. Jadi BMI juga di sini ya. Sini ada Pak Joko, saya lihat tadi, Joko Winarno. Nah, itu perlu juga dianalisis. Ada banyak ini sekarang. Masalah stranded cost itu is a key issue. Tetapi CO2 juga merupakan key issue. Nah, karena kita harus melihat, paling tidak kita kompatibel dengan 2 derajat Celcius. 2100 itu karbon netral, 2050 minus 40, minus 70. Ya, dengan base year 2010. 2030 is a peak at least. Nah, itu kira-kira Pak ya. Jadi kontribusi sektor ini penting. Nah, untuk 2030 itu bisa dilihat di list energinya itu. Ya, artinya itu full switching biofuel dan low carbon energy technology untuk power plant yaitu CCT. Yang kedua, mana Pak ya yang kedua? Pak. Oh, yang kedua, actually the time is up, Pak Hardif. Jadi saya kira ini Pak ya, usul ya. Saya kira ada nanti perlu diadakan suatu internal discussion dengan MKI, dengan sektor yang terkait, ya, agar supaya terjadi converging views. Karena semuanya udah tersedia Pak. Teknologi tersedia, memang akhirnya adalah financing issue. Tetapi dengan adanya ITMO nanti, wow, bisa tercover Pak. Mudah-mudahan karena CDM aja udah masuk. Saya ikut dulu CDM di Cancun, di Doha, itu wow.
anu sekali Pak, tetapi sudah disetujui menjadi CDM. So there is pembayaran cover cost. Kena sisi US sama CS tidak banyak berbeda, itu akan lebih gampang disetujui menjadi ITMO Pak. Nah itu loh Pak. Jadi CO2-nya yang kita turunkan menjadi dibeli orang, off taker, dia pakai untuk NEC dia, tetapi pembangkit kita tetap hidup. Jadi perlu kita analisis ini dulu, kira-kira gimana itu untuk menghindari ini. Thank you, Pak Hanif, for your answer. I think all this one is depend on the leadership of governments. We are waiting, then MKI ready to support it. Thank you very much. Dear all speaker and participant, thank you very much for all your contribution in this webinar to make it live and interesting. I hope that you are enjoy this webinar as well. And then I noted there that participant of the attendance increasing during the session. Let's have our applause to our speaker. Thank you, Ms. Fumiko. Thank you for your speaker. Now, I would like to request you to kindly switch on the video as we take the photo. We take the photo. Please switch off the video. 3, 1, 1. 3, 2, 1. Okay, photographer, I will take the photo. Thank you. Thank you very much for all the Fumiko, speakers. selamat siang. We will meet again in the next discussion and webinar. And see you. Yeah.